Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Halo sobat bola sekalian, berita timnas hari ini adalah timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan U23 dalam perempat final Piala Asia U23 2024. Kemenangan ini jadi sejarah baru untuk skuad Garuda Muda. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work. Laga Korea Selatan versus Indonesia digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Jumat 26 April 2024 30 waktu Indonesia Barat. Garuda Muda menang lewat adu penalti dengan skor 11-10. Rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding. Di babak pertama, Indonesia unggul 2-1 melalui brace Rafael Struijk pada menit ke-15 dan 45+3. Sementara gol Korea Selatan lahir melalui gol bunuh diri dari Komang Teguh di menit ke-45. Di babak kedua, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan meski hanya bermain dengan 10 pemain setelah Lee Yong-jun diusir wasit pada menit ke-70 setelah melakukan pelanggaran kepada Justin Hubner dengan menginjak kaki Justin Hubner. Gol dicetak oleh Jeong Sang-bin pada menit ke-84 sekaligus memaksa pertandingan lanjut ke extra time. Skor 2-2 tetap bertahan selama 120 menit sehingga dilanjutkan lewat adu penalti. Pada babak adu tos-tosan, semua penendang Indonesia kecuali Akran Fikri sukses mengeksekusi penalti sehingga Garuda Muda menang 11-10. Sementara di kubu Korsel, dua penendang yang gagal adalah Kang Sang-yeon dan Lee Kang-hee. Dan hasil ini menjadi kemenangan pertama Garuda Muda atas Korea Selatan sepanjang pertemuan di semua ajang sejak 1991. Dalam 6 pertemuan sebelumnya, Garuda Muda selalu kalah, bahkan hanya bisa mencetak 3 gol ke gawang Korea Selatan berbanding 20 kali kebobolan oleh Korea Selatan. Kemenangan ini sekaligus mengantar Indonesia lolos ke babak semifinal. Ini juga menjadi semifinal pertama Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 dan ini adalah sejarah yang telah diukir oleh Garuda Muda asuhan Coach Shin Tae-yong. Di babak semifinal nanti, Indonesia tinggal menunggu pemenang antara Uzbekistan versus Arab Saudi yang akan bermain pada hari Jumat 26 April 2024. Sementara laga semifinal akan berlangsung pada 29 April mendatang. Timnas Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024 usai menang atas Korea Selatan 11-0 lewat adu penalti. Asa tim Garuda untuk ke Olimpiade 2024 terbuka lebar. Netizen Korea Selatan ngamuk usai negaranya disingkirkan timnas Indonesia di Piala Asia U23. Warganet Korea Selatan terlihat melampiaskan amarahnya usai negaranya disingkirkan timnas Indonesia dari Piala Asia U23. Kanet, sebutan untuk netizen Korea Selatan, bahkan heran timnas Indonesia bisa jauh lebih mendominasi permainan di laga perempat final semalam. Seperti diketahui, Korea Selatan jelas diunggulkan untuk menang atas timnas Indonesia sekaligus merengkuh tiket ke semifinal Piala Asia U23.
Namun sebaliknya, pasukan Sintayong justru tampil lebih menekan daripada Korea Selatan hingga membuat pertahanan lawan cukup kerepotan. Terbukti Indonesia U23 mendominasi penguasaan bola hingga 53% serta jumlah tendangan ke arah gawang sebanyak 21 kali. Hal ini jauh di atas Korea Selatan yang hanya mencatatkan 47% penguasaan bola serta tembakan ke gawang berjumlah 8 kali. Hasilnya, timnas Indonesia U23 sempat unggul 2 kali atas Korea Selatan meskipun laga harus berakhir imbang hingga memasuki adu penalti. Gol untuk timnas Indonesia ke gawang Korea Selatan disumbangkan oleh Rafael Struijk yang mencetak brace pada menit 15 dan 48. Sedangkan skor dari Korea Selatan berasal dari gol bunuh diri pemain timnas Indonesia, Komang Teguh di menit 45 dan Jeong Sang-bin pada menit ke-84. Kekalahan Taeguk Warrior atas Garuda Muda membuat para supporter Korea Selatan terlihat cukup kesal hingga melampiaskannya di media sosial. Sebagai penggemar bahkan sampai mengutarakan kekesalannya di akun media sosial Federasi Sepak Bola Korea Selatan hingga mencapai ratusan komentar. Ada dari mereka yang memuji pelatih Sintayong karena berhasil membangun skuad timnas Indonesia menjadi luar biasa di Piala Asia U23 kali ini. Pelatih Sintayong membangun tim yang bagus, kata Ed Stefano Invest. Di sisi lain, netizen Korea Selatan pun merasa malu karena penampilan negaranya tidak lebih baik dibandingkan timnas Indonesia U23. Saya akui bahwa kami berhasil mencapai adu penalti dengan 10 pemain. Tapi sejujurnya ini agak memalukan karena Indonesia mendominasi penampilan. Tulis @kr_seok36. Tidak hanya itu, mereka bahkan menuntut agar Chung Mong-gyu segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Chung Mong-gyu out, ujar @heoki_kang. Korea Selatan tersingkir di perempat final untuk kedua kalinya berturut-turut. Presiden KFA dan pelatih harus mengundurkan diri, ungkap @GHDTNRUD 1234567. Nah sobat bola sekalian, bagaimana tanggapan kalian atas kemenangan Indonesia U23 atas Korea Selatan dan berhak melaju ke babak semifinal? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang kekecewaan yang dialami supporter dari timnas Korea Selatan? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar.